tidak hanya bersih tapi suci, suci dari najis. Nah, kemudian Kiai juga mengatakan sudah suci badan, suci pakaian belum cukup. Harus lagi suci tempatnya. Nah, ini yang tidak saya dapatkan dalam ajaran agama sebelum Islam ini. Ya. Nah, kemudian sudah suci, harus suci hati. Maksudnya waktu sembahyang itu segenap pikiran perasaan ini hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat izinnya lah, kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Fajar di pagi hari ini. Pemirsa, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa dengan pelbagai macam suku, pelbagai macam baik suku itu yang memang lahir dan besar di Indonesia, maupun yang suku yang masuk ke Indonesia, bangsa yang masuk ke Indonesia dan menjadi melebur jadi bangsa Indonesia. Kita bersyukur, ini adalah rahmat ilahi. Pemirsa, pagi hari ini dalam acara Hikmah Fajar kita, kami mengundang seorang tokoh yang sebetulnya sudah sering Anda jumpai dalam acara Hikmah Fajar, dalam pelbagai macam acara-acara keagamaan, khususnya dalam masalah tauhid. Alifuddin El-Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, selamat berjumpa kembali. Apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Badannya makin sehat ya nih Pak ya? Berkat Pak, berkat. Pak Alifuddin, maaf nih, saya betul-betul mewakili pemirsa dengan tidak bermaksud apa-apa sama sekali. Wajah potongan konglomerat nih Pak, potongan maaf dari saudara-saudara kita dari suku Tionghoa, apa betul Pak? Betul Pak. Jadi kalau sebahagian orang yang nggak tahu lihat penampilan saya, sangkanya cukong nih Pak. Nggak tahu ini cucunya King Kong. Nama Bapak sebelum ini Sim Song Tian. jadi C-nya Sim. Sim, ya. Itu kalau dari daratan itu di tengah ya, di Hokkien. Hokkien ya, Hokkien. Pak, lahir di Pak? Saya lahir di Medan. Jadi tepatnya tanggal 18 bulan 5 tahun Mei. 51. Oh, tahun 51 Pak. Ya. Baru masih tergolong muda ya Pak ya. Dan kalau tidak berkeberatan sedikit Pak, bagaimana? Apa dari kecil, apa dari lahir Islam atau? Saya lengkapnya itu masuk Islam tanggal 3 bulan 4 tahun 69. Jadi waktu itu usia sudah hampir 19 tahun. Hampir 19 tahun melalui proses yang cukup panjang itu Pak. ya sedikit saja Bapak cerita. Jadi Bapak tentu masih ingat bahwa tahun 66 ada gejolak di negara kita ini. Aksi mahasiswa. Betul. Jadi kan waktu itu istilah ganyang PKI ya. Tapi ternyata Cina juga kena ganyang Pak. Oh, iya. Saya kena juga. Di Di saat Medan. itu mau kemana? Sedangkan kita ini orang Indonesia Pak. Cuma kebetulan matanya kecil. Pipinya tembem. Ya waktu itu enggak Pak. Waktu itu kurus saya. Ya. Jadi kebetulan mata kecil. Tapi orang Indonesia saya nggak ngerti yang namanya Cina. Saya baru pergi ke Cina setelah jadi kiai ini. Dulu nggak tahu, cuma orang bilang Cina. Saya merasa orang Indonesia. Dan tinggal di Indonesia sejak lahir. Tumpah darah saya di Indonesia. Bahkan saya nggak ngerti apa itu Cina. Saya bahkan membaur dengan orang Indonesia. Sejak dari SD waktu itu SR. Sampai ke SMP, sampai ke SMA. Tapi kenapa ada gejolak itu saya kena. Maka akhirnya loh kok saya dianggap lain gitu. Oh rupanya mungkin antara kehidupan bermasyarakat dan beragama itu rupanya nggak bisa dipisahkan Pak. Nah di saat itulah mau kemana? Yang membuka tangan waktu itu Katolik Pak. Katolik merangkul, makanya banyak orang-orang Cina di Indonesia ini masuk Katolik. Termasuk saya waktu itu. Karena ingin mencapai puncak yang paling tinggi dalam jajaran agama ini, saya belajar agama itu. Sampai ke batas waktu saya ingin sekali menjadi pastor. Ya. Kata teman saya, nanti lu nggak kawin lu katanya. Dalam hati, iya juga ya. Kenapa orang baik tidak kawin? Yang kawin justru orang yang tarafnya masih di bawah. Ya.
Makanya saya pikir saya tidak mungkin bisa mencapai pangkat atau tingkat yang paling tinggi dalam agama ini. Maka saya melirik ke Islam saat itu. Ya. Islam itu susah. Belum apa-apa sudah mau disunat. Belum lagi perintah ibadahnya itu berat, Pak. Sepintas kelihatannya begitu. Tapi rupanya dari sinilah datangnya rangsangan kepada saya untuk mempelajari Islam itu. Setelah saya perhatikan, saya intip itu cara orang beribadat di masjid, mulai dari wudhu. Nah, ini mungkin dalam istilah agama kita itu hidayah ya. Ya, Saya lihat, waduh indah betul. Sebelumnya agama yang saya anut sebelumnya itu tidak mengajarkan bagaimana bersuci untuk menghadap Tuhan. Tapi dalam Islam, seseorang tidak boleh menghadap Tuhan kalau tidak dalam keadaan bersih suci. Saya tanyakan sama Pak Kiai, Pak Kiai, kenapa kalau orang Islam mau sembahyang cuci tangan dulu, cuci mulut dulu, cuci hidung dulu, cuci muka dulu? Iya, kita harus bersih. Karena Allah tidak menerima kita kalau kita tidak bersih. Bersih pakaian saja, bersih badan saja belum cukup. Harus bersih pakaian. Bahkan kata Kiai, bukan hanya bersih, tapi suci. Tidak hanya bersih, tapi suci. Suci dari najis. Nah, kemudian Kiai juga mengatakan sudah suci badan, suci pakaian belum cukup. Harus lagi suci tempatnya. Nah, ini yang tidak saya dapatkan dalam ajaran agama sebelum Islam ini. Nah, kemudian sudah suci, harus suci hati. Maksudnya waktu sembahyang itu segenap pikiran perasaan ini hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang belakangan baru saya tahu itulah namanya khusyuk. Kemudian caranya juga tertentu. Waktu itu kan saya tidak mengerti sekali Pak Sartono ya. Saya cuma lihat, loh kenapa orang cuci tangan? Timbul tuh dalam hati saya, wah bagus ini. Tangan manusia ini kan melakukan aktivitas paling banyak dalam kehidupan manusia itu. Ada yang bagus nih, banyak yang jelek. Jadi sebelum menghadap Allah dibersihkan dulu ini. Mulut nih juga kotor. Bersihkan dulu. Hidung, mata. Dan saya lihat tangan 2 kali. Mula-mula hanya sebatas tapak tangan, tapi belakangan sampai ke siku ya. Wah ini bagus. Kemudian sampai kepada sembahyang. Ya dulu sebelum saya beragama Islam kan Bapak sudah tahu bagaimana cara sembahyang orang Tepekong. Bagaimana cara sembahyang orang Kristen. Nah setelah Islam saya lihat bagus betul. Falsafahnya sangat tinggi sholat itu. Kalau kepada manusia kita hormat 1 tangan. Nah dalam Islam mengajarkan kepada Allah kita 2 tangan. Begitu bagusnya. Menarik hati saya itu. Tapi saat itu masih timbul perang tanding di dalam hati saya itu. Ya mungkin satu sudut nih bagus, yang lainnya macam mana? Yang lain-lainnya itu kelihatannya semua hobi saya ini dilarang dalam Islam. Babi nggak boleh, minum nggak boleh, segala permainan nggak boleh, segala ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bahkan perintahnya juga susah-susah kelihatannya. Mulai dari sholat, kemudian puasa. Nah tentang puasa ini saya punya cerita unik ini. Ada teman orang Tionghoa juga masuk Islam, kebetulan di bulan Sya'ban. Pak Sartono tahu habis Sya'ban kan Ramadan. Ya. Begitu selesai di khitan, sehat dia sudah ketemu Ramadan, baru dapat puasa 3 hari dia sudah minta ampun. Ayah usutat katanya, gua tidak tahan. Saya bilang kenapa? Islam susah. Apanya yang susah? Makan dikit sembahyang banyak katanya. Makan sedikit sholatnya banyak. Ya makannya kan berbuka sama sahur saja Pak. Sedangkan sholatnya di samping subuh, zuhur, asar, maghrib, isya juga sholat tarawih. Saya bilang salah sendiri lu, kenapa masuk Islam di bulan Sya'ban? Tiru saya dong, dulu saya masuk Islam di bulan haji. Saya bilang waktu ngasih nama Alifuddin al-Islami itu motong sapi 10. Oh banyak amat. Itu sapi kurban tuh, nggak ada sapi saya. Dan antara haji menuju ke Ramadan tuh masih punya tenggang waktu 9 bulan. Jadi bagi saya waktu itu masuk Islam seperti orang masuk sekolah. Kelas 1-nya 2 kalimat syahadat. Ya, di sini kita mempelajari bagaimana mengenal Allah itu siapa.
dan mengenal Muhammad itu siapa. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Di sini ada 2 kali kata-kata aku disebutkan di depan. Jadi akunya, asyhadu, aku bersaksi, A-nya itu aku. Aku bersaksi. Kalau nashadu, kami, nanya kami. Jadi asyhadu, kalau engkau tashadu, kalau dia yashhadu. Jadi saya asyhadu. Saya bersaksi baik untuk Allah dan saya bersaksi untuk Rasulullah. Setelah mengenal Allah itu siapa, saya siapa, Allah Tuhan, saya hamba. Muhammad Nabi, saya umat. Nah, taulah, naik kelas 2. Naik untuk melakukan tanggung jawab. Ya. Antara hak dan kewajiban. Hak kita kepada Allah sebagai hamba boleh mendekatkan diri kepada Dia. Kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk mencari keridhaannya. Itulah sholat. Jadi sholat itu bukan beban, itu kesempatan. Hanya orang-orang awam yang beranggapan bahwa sholat itu beban. Sholat itu kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak umpamanya sebagai seorang pejabat tinggi, saya sebagai bawahan. Bapak memanggil saya, ini kesempatan saya dekat kepada Bapak. Jadi bukan suatu beban. Kalau kita merasa adalah hamba Allah memanggil, wah ini kesempatan untuk dekat. Jadi jangankan subuh, tengah malam, jangankan sekedar rapat, jangankan segala apanya aku tinggalkan. Karena Allah sedang memerlukan kehadiran kita. Makanya itu kalau kita belajarnya dari kelas 1. Nah, kebanyakan kaum muslimin yang dilahirkan oleh bapak yang Islam, ibu yang Islam, ya, itu lahir tanpa mempelajari kelas 1-nya ini. Dia nggak pernah bersahadat. Kalau kami kan beda Pak ya. Kalau nggak sahadat nggak jadi Islam.